akibat tuntutan keinginan orang tua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukmanusyur Muhdar, saya berperan sebagai tim oposisi. Saya Sulhadrawi, saya sebagai tim afirmasi. Saya Rizka Nabila, saya berperan sebagai moderator. Saya Tiara Akbar, saya tim afirmasi. Saya Ciliani berperan sebagai oposisi. Saya Muhammad Fajar dari KS di pihak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para hadirin dan peserta debat. Mosi debat kita kali ini adalah tidak stabilnya kesehatan mental anak atau remaja akibat tuntutan keinginan orang tua. Sebelum memulai perdebatan, saya akan membacakan mekanisme dan tata cara debat kali ini. Yang pertama, setiap tim diberikan waktu maksimal 5 menit untuk berbicara. Yang kedua, setiap interupsi diberikan waktu maksimal 30 detik dan tidak diperkenankan interupsi di pembicaraan pertama setiap tim. Ketika akan interupsi, diperkenankan mengetuk meja terlebih dahulu dan dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, setiap tim diberikan kesempatan 3 kali kesempatan untuk berbicara. Kesempatan berbicara pertama untuk tim afirmasi menyampaikan argumentasi mendukung mosi, dan kesempatan berbicara pertama tim oposisi digunakan untuk menyanggah argumen tim afirmasi dan menyampaikan argumen menolak mosi. Kesempatan kedua berbicara tim afirmasi digunakan untuk menyanggah argumen tim oposisi untuk memperkuat posisi tim dan menanggapi sanggahan tim oposisi, dan kesempatan berbicara kedua tim oposisi digunakan untuk menanggapi, menyampaikan, dan memperkuat argumen posisi tim. Kesempatan ketiga dari setiap tim digunakan untuk memberikan kesimpulan dan memperkuat posisi tim masing-masing. Keempat, tim netral diberikan kesempatan berbicara setiap setelah tim afirmasi dan tim oposisi berbicara. Baik, sebelum perdebatan ini mulai, saya akan memperkenalkan tim di sebelah kiri saya, yaitu tim afirmasi, dan di sebelah kanan saya yaitu tim oposisi. Hadapan saya yaitu pihak netral. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pihak afirmasi sangat menyetujui mosi kita kali ini, yaitu tidak stabilnya kesehatan mental anak remaja akibat tuntutan keinginan orang tua. Sebelum itu, kami akan mendefinisikan dari kesehatan mental sebagai titik perdebatan kita kali ini. Kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan batin yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif. Baik, untuk memperkuat posisi kami sebagai tim afirmasi, kami memiliki 3 argumen. Argumen pertama kami adalah dengan adanya tuntutan keinginan orang tua akan menyebabkan keterbatasan anak dalam mengeksplor dirinya. Melansir dari laman Psikologi Today, ekspektasi yang diterapkan pada anak membangun tembok di bawah alam sadarnya. Tembok tersebut membatasi pikiran mereka ke depan untuk mengeksplorasi kemampuan alami yang dimiliki oleh anak tersebut. Anak dilahirkan dengan kemampuannya sendiri, dan yang mereka lakukan saat berkembang adalah memaksimalkan kelebihan yang ada dalam dirinya. Ada kalanya kemampuan anak tidak bertemu dengan ekspektasi orang tua. Ajaran orang tua dengan standar yang benar bagi mereka bisa saja menekan anak, sehingga mereka memiliki pandangan yang tidak luas dan bergantung pada kita orang tua. Argumen kami yang kedua yaitu anak dapat tertekan karena banyaknya keinginan yang malah mengarah ke tuntutan wajib dipenuhi. Menurut pakar anak kecil William Doherty dari University of Minnesota, sejumlah dokter melaporkan bahwa anak-anak sering mengalami sakit mah dan sakit kepala akibat kelelahan dan stres. Hal ini dikarenakan kecenderungan orang tua untuk memaksa sempurna anak-anaknya. Ini juga dipicu oleh motivasi dan tuntutan yang dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Sejumlah orang tua bahkan percaya tindakan seperti ini merupakan tindak pola asuh baru. Pola asuh anak ini membuat anak tertekan sehingga dapat mengurangi percaya diri, mandiri, mudah menyerah.
mudah cemas dan takut menghadapi dunia luar. Argumen kami yang ketiga yaitu hilangnya jati diri seorang anak dan turunnya semangat untuk mengembangkan diri. Penelitian yang melibatkan 724 orang tua dari anak berusia 7-12 tahun di Amerika Utara menerangkan bahwa pola asuh seperti ini akan menyebabkan dampak negatif pada aktivitas fisik anak. Padahal aktivitas ini memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan mental, fisik, dan sosial anak. Kebiasaan orang tua mengarahkan anaknya akan membuat anak menjadi terlalu penurut dan kurang bisa mengembangkan bakat dan potensi dirinya. Banyaknya tugas dari orang tua dan aturan-aturan yang membatasi gerak mereka berpotensi membuat anak tertekan, terbebani, rentan depresi, dan juga bahkan kehilangan jati diri. Sekian, terima kasih. Menyampaikan argumen yang sangat lugas. Kemudian selanjutnya dipersilakan untuk tim oposisi untuk menyangga argumen tim afirmasi dan menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Saya dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu tidak stabilnya kesehatan mental anak remaja akibat tuntunan keinginan orang tua. Yang pertama, tim afirmasi mengatakan bahwa anak akan terbatas dalam mengeksplor dirinya. Menurut kami di sini, anak terlalu mengeksplor dirinya akan terpengaruh ke dalam hal-hal negatif yang akan menghambat perkembangan anak itu sendiri. Yang kedua, tim afirmasi mengatakan anak akan tertekan. Menurut kami tidak setuju dengan hal ini karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya agar hidupnya lebih terarah. Dan yang ketiga, tim afirmasi mengatakan bahwa hilangnya jati diri seorang anak dan turunnya semangat. Menurut kami tidak setuju dengan hal itu karena justru orang tua yang berperan aktif dalam perkembangan jati diri anak dan memberikan semangat. Adapun argumen kami mengenai mosi kita kali ini yaitu yang pertama, anak atau remaja memiliki pola pikiran yang masih labil dan harus diarahkan. Perilaku dan pola pikir anak mendadak berubah saat remaja akibat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah lingkungan, pergaulan, dan role model. Sedangkan faktor internal adalah perkembangan otak dan hormon. Saat remaja, bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan itu belum berkembang sempurna. Bagian tersebut adalah lobus frontal atau prefrontal cortex. Maka dari itu, anak atau remaja harus diberikan arahan oleh orang tua. Yang kedua, semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bidang psikologi, Brand B. Busman, seorang profesor di bidang komunikasi dari Ohio State University, menyatakan bahwa alasan orang tua memaksakan kehendak pada anaknya karena orang tua melihat anak itu sebagai individu dari orang tua sendiri, bukan sebagai individu baru. Oleh karena itu, orang tua berharap anaknya mampu mewujudkan impian yang belum bisa dicapai dari orang tuanya. Namun tak bisa dipungkiri, alasan orang tua seperti itu karena mereka sayang pada anak. Yang ketiga, orang tua merupakan guru pertama. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua memberikan yang terbaik kepada mereka agar menjadi generasi yang terdidik, generasi yang bisa diandalkan, dan generasi yang mengerti hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Alasan mengapa orang tua disebut sebagai guru pertama karena yang pertama, orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anaknya. Yang kedua, orang tua merupakan orang yang pertama yang berinteraksi dengan anaknya itu sebelumnya itu berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling terdekat yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sekian, terima kasih. Menyampaikan argumen yang sangat baik. Selanjutnya kepada pihak netral untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai tim netral setuju dengan poin pertama yang diberikan oleh afirmasi, yaitu keterbatasan anak dalam mengeksplor dirinya. Karena jika orang tua terlalu menuntut keinginan kepada anaknya, tentu saja akan menghambat potensi anaknya untuk mengeksplor lebih dalam dirinya. Tetapi saya juga setuju dengan pendapat yang diberikan tim kontra, bahwa anak atau remaja memiliki pola pikir yang masih labil yang harus diarahkan oleh orang tua. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kedua dari pihak afirmasi untuk menyampaikan sanggahan terhadap argumen dari pihak oposisi untuk memperkuat positif. Baik, terima kasih. Kami tim afirmasi menyatakan tidak setuju dengan argumen yang dipaparkan oleh tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi
oposisi mengatakan bahwa anak dan remaja harus diarahkan. Tetapi menurut kami, justru pada masa ini anak akan mencari jati dirinya sendiri. Dan apabila terlalu diarahkan dan dituntut sesuai keinginan orang tua, maka dia akan kehilangan jati dirinya sendiri. Dan dia tidak akan melihat potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, tim oposisi mengatakan bahwa orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi secara tidak sengaja orang tua mengambil alih hak untuk hidup anaknya, dan juga secara tidak sengaja orang tua mengambil alih hak hidup anaknya dan juga hak pilihan anaknya. Anak juga akan terbebani akan tuntunan-tuntunan yang diberikan. Orang tua seharusnya membantu anaknya mencari minat yang ada di dalam dirinya, bukan menuntut untuk menjalani sesuai keinginan orang tua. Untuk yang ketiga, mengenai orang tua merupakan guru pertama anak. Kami tidak setuju karena jika orang tua merupakan guru pertama anak, seharusnya para orang tua tidak menuntut anaknya untuk menjalani keinginannya. Seharusnya mengajarkan anaknya untuk mencari jati dirinya sendiri dan membangun anak agar mengeluarkan bakat, kemampuan, dan minatnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari pihak oposisi untuk memperkuat posisi tim. Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan tim afirmasi, tetapi kami tetap tidak setuju dengan si kita kali ini, yaitu tidak stabilnya kesehatan anak atas tuntutan keinginan orang tua. Seharusnya di masa seperti ada begitu banyak sudut pandang yang datang dari berbagai arah, sehingga anak atau remaja akan kesulitan dalam memilih antara yang baik dan yang tidak baik. Disinilah peran orang tua untuk menuntun anaknya agar bisa lebih terarah jika peran orang tua dihilangkan. Kami sebagai tim afirmasi tidak pernah mengatakan bahwa peran orang tua harus dihilangkan, tetapi orang tua bukannya menuntut untuk anaknya menjalankan keinginannya, tetapi membantu anaknya untuk mencari jati dirinya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jika orang tua tidak berperan, maka anak akan kebingungan, akan terlalu banyak pengaruh-pengaruh lain yang akan membuat anak kebingungan dan tentunya akan berakibat pada kesehatan mental, bukan tuntutan orang tua yang dapat tidak stabilkan kesehatan anak, tetapi pengaruh-pengaruh dari luar. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai pendapat dari kedua belah pihak, menurut saya sebagai pihak netral bahwa saat ini ada begitu banyak dari sudut pandang dari luar memungkinkan anak untuk kebingungan dalam mencari jati dirinya. Maka dari itu diperlukan peran orang tua membimbing anaknya, tetapi tetap mendahulukan minat anaknya dan memperhatikan kesehatan mental anaknya. Terima kasih. Selanjutnya adalah segmen akhir dari perdebatan kita kali ini, yaitu masing-masing pihak memberikan kesimpulannya. Untuk itu kami persilakan kepada pihak afirmasi untuk mengemukakan kesimpulan. Baik, terima kasih. Kami sebagai tim afirmasi tetap setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu tidak stabilnya kesehatan mental anak remaja akibat tuntutan keinginan orang tua. Karena utamanya pada usia remaja merupakan usia untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya, akan terkendala ketika adanya tuntutan keinginan dari orang tua yang harus dipenuhi, dan hal itu dapat berakibat fatal bagi kesehatan mental anaknya, seperti akan adanya gejala gangguan kesehatan mental, yaitu khawatir, cemas, rasa takut yang berlebihan, dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada tim oposisi dipersilahkan. Kami sebagai tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu tidak stabilnya kesehatan mental anak atau remaja akibat tuntutan keinginan orang tua. Karena orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dengan mengarahkan anaknya, karena pada usia tersebut anak atau remaja memiliki pola pikiran yang masih labil. Maka dari itu, tindakan orang tua tersebut melainkan membantu anaknya, bukan merusak kesehatan mental anaknya. Kepada pihak netral menyampaikan kesimpulannya sebagai kesimpulan akhir dari perdebatan kita kali ini. Terima kasih kepada moderator. Sebagai pihak netral, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah di mana usia remaja merupakan usia yang mengeksplor dirinya dan mencari jati dirinya sedalam mungkin yang ada dalam dirinya, yang perlu arahan orang tua
tanpa menuntutnya agar kesehatan mental anaknya tersebut tetap stabil. Baik, terima kasih. Dari perdebatan panjang kita kali ini dengan emosi tidak stabilnya kesehatan mental anak dan remaja akibat tuntutan keinginan orang tua, pelajaran yang dapat kita petik adalah tugas orang tua membimbing dan menuntun anaknya mencari jati diri, bukan menuntut anaknya untuk melaksanakan keinginan, karena pada dasarnya semua orang tua menyayangi anaknya dan semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.